Iman dan hubungannya dengan pikiran. Poin yang keempat adalah, nah ini kadang-kadang orang-orang karismatik terjebak di sini. Terjebak di sini karena apa? Iman harus perhatikan pikiran kita supaya iman kita powerful, produktif. Iman kita supaya tidak lemah, tidak kandas, atau tidak salah. Maka pikiran tidak boleh kontra, pikiran kita tidak boleh kontra dengan agenda dan pikiran Kristus. Katakan amin. Jadi pikiran tidak boleh kontra. Karena ada kejadian tidak boleh apa? Kontra. Apa kontra? Berlawanan dengan pikiran dan agenda atau kehendak. Ya, kita pakai kata pikiran Kristus, agenda Kristus atau agenda dalam kurung Bapa. Tidak semua pekerjaan spektakuler mujizat itu pasti seagenda dengan Bapa. Bisa tangkap ini? Tidak semua pekerjaan yang ajaib itu mujizat. Karena begini, masih ingat saudara-saudara ketika bangsa Israel menangis gara-gara 10 pengintai, mereka akhirnya dihukum untuk berputar-putar 40 tahun, 40 tahun, 40 malam, 40 tahun. Dan pada waktu mereka sudah dihukum harus berputar-putar di 40 tahun itu, ada sekelompok yang bilang, ayo kami minta ampun Tuhan, tapi minta maaf, kami mau maju. Kami mau maju. Kami mau berperang. Artinya, kami menyesal Tuhan kita salah. Dan sekarang kami akan mengalahkan penduduk Kanaan. Tapi coba lihat di bilangan 14. Akhirnya kelihatannya tindakannya benar, betul ya? Kan mau masuk tanah Kanaan berperang, betul. Bilangan 14 ayat terakhir. Coba bantu karena saya tidak siapkan ayat itu. Saya sudah siapkan di perjanjian baru. 41 lalu larangan Musa 41. Ya coba baca. Coba lihat bahwa tindakan iman yang sudah tidak sesuai dengan agenda atau pikiran Kristus, kata lebih cocok agenda. Dari kenyataan ini orang-orang akan dipermalukan kalau agendanya berbeda. Coba baca. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, ya, dengar baik-baik. Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan, tapi sebelumnya mereka kan sudah bersungut toh, dan Tuhan sudah tetapkan bahwa mereka tidak akan masuk sekarang. Bahkan generasi yang pertama keluar itu akan mati semuanya pada gurun. Nah, mereka akan berputar berapa? 40 tahun. Sesudah mereka mendengar firman, mereka menyesal. Kemudian ayat itu muncul. Terus, memang kita telah berbuat dosa. Memang kita telah berbuat dosa. Karena mereka bersungut marah sampai Tuhan tetapkan harus berputar 40 tahun. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Hal itu tidak akan berhasil karena walaupun berperang melawan tanah Kanaan adalah tadinya waktunya sebelum mereka dihukum adalah Alkitabiah, betul? Masuk tanah Kanaan sebelum mereka dihukum adalah kehendak Bapa. Tapi setelah 10 pengintai itu punya informasi, sudah berubah agenda Bapa. Tapi mereka masih istilahnya ngotot, maju. Ya, lanjut. Saya mengganggu maksudnya lain. Janganlah maju,
sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Jangan maju karena agenda Tuhan sudah berbeda. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ya. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Ya. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Tidak akan menyertai kamu karena pasal-pasal sebelumnya 13 dan apa? Ini kan pasal 14 kan? Pasal 13 intinya. Kemudian lanjut. Ayat 44. Meskipun demikian, dia tindakan iman. Kelihatan iman ini ya. Meskipun demikian, apa mereka buat? Mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Terus? Kemudian orang-orang itu mencerai mereka sampai Telok. Habis ayatnya 40 tahun. Ini sudah tidak bisa ditawar karena bagi Tuhan, gara-gara Musa bilang begini sama Tuhan, kalau reken pakai bahasa Manado, kalau reken Tuhan kasih habis dalam keadaan kurun, kalau nanti apa orang Mesir dan orang Kanaan mau bilang, ini gara-gara Tuhan pimpin mereka keluar dari tanah Mesir, akhirnya Tuhan tidak mampu, akhirnya Tuhan ramah dilekan di jalan orang. Jadi nanti apa kata bangsa-bangsa sekitar? Musa kesana tawar-tawar. Bolehlah Musa. Kita tidak hukum semua moni. Masa dua yang ada bersungut generasi pertama, mereka tidak akan masuk dan mereka akan berputar-putar 40 tahun. Ini 40 tahun ini sebenarnya kemurahan. Katakan kemurahan. Sebab harusnya apa? Harusnya apa? Mati semua. Ini 40 tahun ini kemurahan. Kesempatan. Harusnya semua mati. Tinggal Tuhan kan pada bilang, Musa biar setengah orang mungkin dalam tanda petik. Musa biar jangan ada generasi yang kita mau pilih. Nanti kalau saya baca pasal 13 14, biar jangan ada generasi. Jadi kalau Tuhan pakai bahasa orang, kita so pusing kepala kami orang. Berkali-kali mujizat, berkali-kali mereka menohok saya. Tapi Musa bilang, ya Tuhan kasihan kalau seandainya Tuhan sapu rata orang di padang gurun, itu cerita tadi mau jadi. Cerita apa? Tuhan tidak mampu membawa mereka ke tanah Kanaan, maka ada kata, maka Tuhan menyembelih mereka. Ada kata menyembelih di padang gurun. Tuhan bilang kalau begitu bukan bapak terbaik, Tuhan ada tawar, dia tawar. Oke, 40 tahun kita kasih berputar. Dan ini adalah ketetapan atau katakan agenda. Sama-sama katakan agenda atau pikiran dari Bapa. Jadi kalau saudara lihat waktu mereka bilang, sudah kami sudah salah memang, tapi kami mau maju itu apa? Memerangi orang Amalek di tanah Kanaan. Musa bilang, kamu sudah firman ini 40 tahun. Sekarang saya akan coba kamu maju. Selain kita larang jangan pergi. Tapi akhirnya mereka nekat. Ada kata nekat. Nah, hati-hati. Iman dan nekat itu bedanya di mana? Dasar firman. Ya. Iman dan nekat. Gejala-gejalanya sama, malaria. Malaria dan infeksi gejalanya apa? Demam. Sama-sama demam, tapi tidak sama sakitnya toh. Nekat dan iman apa bedanya? Berani. Dua-dua berani. Yang iman dasarnya firman. Ya, yang iman pakai bahasa nomor 4 ya. Yang iman cocok dengan agenda. Itu baru iman. Kalau nekat apa? Kata cocok. Lebih gampang tidak cocok, tapi pakai kata ini. Kontra. Kontra apa? Kontra agenda. Jadi tinggal keterangan subjeknya siapa. Kontra agenda. Perhatikan baik-baik bahwa tidak semua tindakan iman bisa disebut iman kalau itu kontra dengan agenda Bapa. Atau kalau saudara kelihatan, debit iman luar biasa.
Tapi dua kemungkinan, Tuhan menghukum atau dia kecewa. Karena orang-orang tadi kan nekat. Ada kata nekat, ada kata nekat. Nekat artinya bertindak seperti imam, tapi kontra agenda dengan agenda Bapa. Saya lihat ini saudara, banyak orang karismatik terjebak di sini. Tuhan bilang kan kita harus berperang. Ya tapi ada waktu Tuhan suruh berdiam diri. Katakan amin. Ada waktu Tuhan bilang biar tangan Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Saya sudah beriman dan saya sudah pergi berkunjung pada orang itu. Dan apa yang kau lakukan dengan iman saya tampar dia dalam nama Yesus. Karena kita harus menaklukkan roh-roh jahat di udara. Padahal yang Tuhan suruh sudah bukan itu. Halo, agenda Tuhan bisa berubah menurut maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang belok kanan, siapa melarang dia? Karena dia yang punya kita. Lalu kalau dia bilang maju, maju. Orang Israel kan disuruh maju karena pengintai 12 pengintai itu sesudah hasil mengintai mereka akan kemudian disuruh maju. Tapi habis mengintai mereka justru pengen pulang ke Mesir. Jadi Tuhan bilang sudah, kalau memang pengen pulang, sebenarnya kita mesti bersih semua. Gara-gara tawar menawarnya Musa, sampai Tuhan kasih kompensasi 40 tahun, 20 tahun, generasi pertama akan habis, generasi kedua Yosua dan Kaleb termasuk Musa habis. Mereka diberi kesempatan masuk. Tapi harus lewat 40 tahun. Tidak bisa tawar itu. Sehingga kelompok yang memaksakan diri nekat berperang dipermalukan. Betul tak kan? Jadi orang beriman harus lihat agendamu, agendaku, satu agenda. Halo, maksud saya orang beriman harus tahu pikiran kita harus sesuai dengan pikiran Kristus. Pikiran kita harus sesuai dengan agenda Kristus. Atau agenda Bapa dan Kristus kan tidak berbeda. Jadi harus sesuai agenda. Jika tidak, saudara seseorang bisa kelihatan orang sangat beriman. Saudara, saya pernah temukan, saudara, saya diberkati Tuhan karena saya berhasil menipu dia. Bolehkah iman begitu? Haleluya. Mari saya tunjukkan bukti perjanjian baru. Ada sesuatu yang sifatnya kalau saudara tidak baca baik-baik, tidak diterangi oleh pikiran Kristus, kelihatannya luar biasa. Menjadi pembela kerajaan Allah. Matius 16:23. Matius 16 ayat 23. Menjadi. Yang lain silakan membaca. Agenda harus sama. Jika kontra, maka baca baik-baik ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, lebih keras lagi. Pelan ini kalau dia bertanya di pasar di Paniki luar biasa. Engkau satu batu sambungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang Petrus sudah buat? Ayat 22. Ayat 22 coba baca. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, Tuhan Yesus. Karena Yesus kan mau ke Yerusalem. Agenda Yesus adalah untuk menggenapi mati di kayu salib di Yerusalem. Tapi Petrus bilang, nyanda akan bisa itu terjadi. Kalau murid-murid yang lain lihat Petrus, Petrus, makasih banyak karena suka ingat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini rupa dalam tanda petik rupa bingung-bingung. Tahu-tahu mau mati di sana, dia mau pergi ke sana. Betul? Tapi iblis, Yesus bilang, hai Petrus, kamu ini yang Petrus yang dimarahi atau iblisnya?
Tidak mungkin iblis pakai Petrus kalau Petrus tidak buka hati. Jadi dua-dua kena. Tapi intinya iblis. Enyahlah kau. Ada ayat berapa? 23. Enyahlah kau. Iblis. Karena iblis dengan Bapa dan Kristus kontra agenda. Kontra agenda. Petrus jadi alat iblis yang sebelumnya dia jadi alat Roh Kudus. Sampai dia bilang, engkau anak Allah yang hidup. Dan Yesus bilang, hai Petrus, bukan kamu ini, Bapa yang beri. Jadi dipakai luar biasa Petrus. Tapi ayat selanjutnya, Petrus bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu Yesus. Dia tidak izinkan, Petrus tidak izinkan Yesus ke Yerusalem. Karena Yesus akan mati di sana. Kelihatannya kan pembelaan kerajaan Allah toh. Kami sebagai pengawal pas pampres dari Tuhan Yesus tidak izinkan. Betul? Tapi Yesus bilang, kamu ini yang kamu pikir, kamu kelihatan beriman. Tapi yang ada di pikiran kamu adalah bukan memikirkan, baca lagi, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Aduh, ternyata kalau beriman, iman itu tambah pikiran, baru mesti tambah di sini pikiran Allah. Atau pikiran apa di situ? Allah atau Bapa ya. Jadi tidak bisa seorang beriman menggunakan pikirannya. Ini iman dengan pikiran. Kemudian isi pikirannya itu kontra dengan pikiran Bapa. Bisa sampai sini tangkap? Tidak boleh kontra. Karena kalau dia kontra, orang-orang matematika di sini, saya minta tolong orang-orang matematika. Mana lebih dulu? Mana lebih penting? Iman tambah pikiran atau pikiran kontra dengan pikiran Allah? Kali lebih kuat. Ya, anak orang matematika. Coba kali di kalkulator, handphonemu sekarang. 5 tambah 5 kali 3 sama dengan berapa? 5 tambah 5 kali 3 sama dengan berapa? 20. Hah? 5 tambah 5 kali 5 tambah 5 berapa? 10 toh? Kali 3 sama dengan 30. 20. Semua bakal itu orang. Jadi yang benar adalah perkalian dulu diselesaikan, baru penjumlahan. Makanya DP hasil 20. Kecuali ada tanda kurung. Halo, kalau ada tanda kurung, DP urutan begitu. Kalau ada tanda kurung, itu di tanda kurung dulu selesaikan. Cuma udah biasa reken-reken doi begini. Kalkulator 5 tambah 5 kali 3 bukan 30 sama dengan 20 karena 5 kali 3 dulu baru tambah 5. Itu tuh operasional matematika yang benar. Jadi kalau saudara iman tambah pikiran, lebih penting ini. Biar kamu punya iman dengan pikiran kerjasama, tapi kalau pikiran kontra dengan pikiran Allah, itu nonsense. Tapi ini kan bukan hitung-hitungan. Haleluya. Jadi apabila saudara beriman, apabila saya beriman, yang saya pikir itu tidak boleh bertentangan dengan agenda Kristus. Makanya kita harus cari tahu pikiran Kristus itu apa. Supaya apa? Kalau kita tidak tahu pikiran Kristus, maka kita akan kontrol selalu. Pikiran Kristus apa? Contoh soal berkat. Berkat dikejar atau mengejar kita? Berkat mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Itu pikiran Kristus.
Jadi kalau mau jawab pertanyaan, bagaimana kita sibuk bekerja, atur menurut pola ini, biar berkat mengajar kita, bukan kita mengajar berkat. Karena pikiran Kristus tidak pernah terbalik. Kalau pikiran dunia, kejar berkat, kejar berkat, kalau ada waktu cari Tuhan. Tapi kalau pikiran Kristus terbalik, cari dahulu kerajaan Allah, maka segala berkat akan ditambahkan. Itu tidak bisa diubah karena itu pikiran Kristus, pikiran Kristus yang lain. Saudara mau naik? Siapa yang mau ditinggikan? Kita harus merendahkan diri. Itu pikiran tidak boleh balik. Itu sebabnya Yesus dikarenakan nama di atas segala, karena dia mengosongkan diri, merendahkan diri. Polanya tidak boleh beda. Halo, mau imanmu dengan pikiranmu match? Cocok? Saling menguatkan? Jadi powerful iman kita? Jangan berpikir yang kontra dengan pikiran agenda Kristus atau Bapa. Karena contohnya jelas. Setelah mereka dihukum 40 tahun, harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Setelah hukuman jatuh, mereka baru mau bilang, ayo kita mau ikuti teladan Yosua dan Kaleb. Tapi terlambat. Terlambat kenapa? Sudah jatuh hukuman, vonis. Sudah terlambat. Jadi kelihatannya kita kan melakukan pembelaan dalam kerajaan Allah. Saudara, mana yang benar? Kalau Kristen dianiaya, lawan atau lari? Kristen dianiaya, lawan atau lari? Lawan dalam doa, lari dalam doa. Jadi istilahnya begini, pembelaan adalah hak Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Saling melawan, saling adu argumen, baik, tapi belum tentu sesuai agenda. Karena agenda Bapak, biarlah apa istilahnya? Biar apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan dibawa ke dalam konteks melawan oposisi. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Jadi kamarnya berbeda. Jadi kita lawan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu prinsip. Jadi kalau saudara lawan, sudah mengambil hak Tuhan. Itu pikiran Kristus. Kita tumpang tangan ke dia, kita berdoa berpuasa supaya apa? Supaya dia bohong di muka rumah rubuh ke dia. Dan Tuhan jawab doa saya waktu angin kemarin. Dan kesaksian di gereja cuma bilang haleluya. Memang semua sama. Ada. Tidak boleh kontra dengan agenda Kristus kalau bertindak sepertinya iman. Sebab apabila kontra maka itu nekat. Dan apabila musuh lapar, ini pikiran Kristus. Apabila musuh lapar, berilah dia minum. Berilah dia makan. Tapi banyak orang musuh tidak lapar, dia kasih makan. Sebab suruh cuma bilang kalau dia lapar. Betul? Kenapa dia tidak makan makanan kita? Karena dia lagi kenyang. Tapi coba kalau dia lagi kelaparan, kasih makan dia. Jika musuhmu lapar, kalau musuhmu kaya raya kasih makan, dia hina kita kan? Karena dia lagi kelaparan, kasih dia. Tunggu dia lapar maksudnya. Sampai di situ sudah bisa paham, bilang haleluya. Yang keempat, kelima. Iman tidak boleh kontra dengan pikiran Kristus. Saya tunjukkan ada satu ayat 1 Korintus pasal 2. Ini sebentar sebenarnya 1 Korintus 2 ayat 16. Sebelum lanjut pikiran Kristus, sedikit kita mampir. 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Yang kelima 2 Korintus 10 ayat 5. Silakan baca. 2 Korintus 10 ayat yang kelima.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kelima, pikiran. Kalau mau iman kita produktif, maka pikiran harus dipatahkan dan ditaklukkan pada Kristus. Maksudnya, saudara, kata kuncinya ditaklukkan. Sebenarnya kata penaklukan ini mirip dengan penjajahan. Belanda menaklukkan Indonesia atau menundukkan Indonesia, Jepang menundukkan Indonesia. Karena kalau saudara tidak taklukkan pikiran yang akan menaklukkan kita. Katakan amin. Pikiran adalah sesuatu yang sifatnya mendominasi, menguasai. Kalau saudara sudah berpikir negatif dan saudara tidak hentikan dia akan jalan terus. Betul? Dia akan jalan terus dan dia beroperasi terus, beroperasi, maka akan terkontaminasi, akan cemar seluruh hidup kita. Karena pikiran yang 10 pengintai itu kan berdampak. Karena kemarin sudah kita tangkap bahwa yang negatif lebih potensial mempengaruhi yang positif. Apel busuk taruh di apel baik, itu apel baik bisa jadi busuk. Tapi apel baik taruh di apel busuk tidak jadi baik. Karena kebusukan dibiarkan saja bisa membusuk, tapi kebaikan dibiarkan tidak bisa membaik. Oke? Pikiran yang negatif dibiarkan akan merusak. Dan pikiran positif tidak bisa hanya dibiarkan kemudian jadi positif. Jadi pikiran negatif harus ditaklukkan. Dia tidak bisa, saudara, jadi reda sendiri tanpa ditaklukkan. Apa yang harus ditaklukkan? Karena isi pikiran semua manusia tanpa Kristus, semua pikiran manusia tanpa Kristus, ada kata itu? Ada. Ya, pengenalan akan Allah atau akan Kristus, kita fokus ya. Akan Kristus. Kalau pikiran tidak ditaklukkan, maka yang akan muncul di sini adalah penolakan. Semua pikiran yang bukan Kristus akan menolak Kristus. Makanya ada anti-Kristus. Di dunia ini kalau secara Kristus cuma 2 blok, yaitu pro-Kristus dan anti-Kristus. Dan pikiran yang tidak ditaklukkan pasti pro atau anti. Ya, sudah mulai tangkap. Dia baik-baik saja, tidak pernah gereja, tapi pikiran yang baik itu ujungnya akan anti. Karena hanya pikiran Kristus yang pro-Kristus, betul? Ya. Ini agak filsafat sedikit. Hanya pikiran Kristus yang pro-Kristus. Dan yang pikiran bukan Kristus, dia tidak pro-Kristus atau sama dengan anti-Kristus. Antinya kepada apa? Pengenalan. Saya ingin sejenak tangkap satu hal, dan besok akan dijelaskan sedikit, bahwa tanpa sadar setiap pikiran yang tidak ditaklukkan kepada Kristus itu akan menjadi bukan pro Kristus, menjadi anti. Ada lihat di 1 Yohanes pasal 2, seorang anti Kristus akan datang. Ayat berapa itu? 18. Dan bukan untuk oknumnya akan datang, tapi spiritnya, coba deh baca ayat berapa? 18.
Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya.